Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga Martaga yang saya muliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, pertama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, umat beliau, dan juga kepada kita semuanya yang mengharapkan syafaatnya. Keluarga Martaga rahimakumullah, pada kesempatan singkat kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang ditulis oleh Kiai Ahmad Abdul Hamid dalam buku beliau Risalatus Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Baginda Rasul senantiasa ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka beliau dan malaikat Jibril bermudarasah Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Sungguh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan lebih dermawan dengan segala bentuk kebaikan daripada angin yang berhembus. Keluarga Martaga yang saya hormati, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa baginda Rasul Muhammad SAW, pribadi yang kita teladani, pribadi yang kita ikuti adalah pribadi yang dermawan. Maka salah satu yang harus kita ikuti sebagai umat beliau adalah menumbuhkan rasa kedermawanan untuk bisa berbagi kepada sesama. Keluarga Martaga yang dirahmati Allah, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari ataupun di sela-sela kesibukan kita. Begitu juga yang diteladankan atau dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tetapi ada hal yang harus kita pahami dalam hadis ini, bahwa mudarasah baginda Rasul Muhammad SAW atau Rasul menyampaikan hafalan beliau kepada Jibril diikuti dengan sebuah sikap, sebuah perilaku yang sangat mengagumkan, yaitu bertambahnya kedermawanan beliau. Maka sudah selayaknya manakala kita di bulan Ramadan, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah ibadah puasa kita, dan juga sebagai hasil dari tadarus kita akan kitab suci Al-Quran, kita berbagi kepada sesama, kita tumbuhkan rasa dermawan dalam diri kita. Tentunya sesuatu yang sangat mungkin manakala baginda Rasul Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita mudarasah beliau dengan malaikat Jibril, dengan dideskripsikan oleh Ibnu Abbas sebagai orang yang paling dermawan. Ketika kita
membaca Al-Quran, kemudian kita merenungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, maka akan tumbuh dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa negeri yang abadi adalah negeri akhirat, dan segala sesuatu yang kita miliki akan sirna, akan punah di dunia ini. Hanya amal kita yang akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Maka keseriusan kita memperbanyak bertadarus Al-Quran harus diimbangi dengan munculnya rasa dermawan dalam diri kita. Manakala kita bermudarasah Al-Quran, kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat, ayat-ayat yang berkaitan dengan kefanaan dunia ini. Kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang berderma, janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita miliki pasti ingin rasanya untuk kita berikan kepada sesama. Keluarga Malfaka yang saya hormati, maka dalam kesempatan yang singkat ini hanya ingin kami sampaikan bahwa ritual-ritual keagamaan yang senantiasa kita laksanakan berujung pada satu titik, bertambahnya rasa dermawan kita, bertambahnya kemanfaatan kita kepada sesama. Benar yang disampaikan baginda Rasul, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal yang tidak ada tandingannya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan kepada sesama. Ibadah kita berupa sholat, selalu diikuti perintahnya dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Pun ibadah kita di bulan Ramadan nanti akan kita akhiri juga dengan ibadah zakat. Fasolli li rabbika wanhar, sholat dan berkorban. Ini memberikan pengertian kepada kita, semakin kita dekat kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah, semakin naik derajat kita sebagai hamba Allah, ditunjukkan pula dengan semakin terbukanya diri kita untuk berbagi kepada sesama. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.